Hong Lama. Jatuhnya jari itu seketika menghancurkan semua harga diri Li Muchen dan membuatnya merasa langit ada di atasnya. Tapi dia seperti boneka. Li Muchen benar-benar panik. Sejak dia datang ke Golden Immortal, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menghadapi ancaman hidup dan mati dengan dukungan dari tetua sekte Shen Xiao Immortal. Bukan hanya dia, tetapi semua pembangkit tenaga listrik yang hadir tidak menyangka bahwa di dunia ini memang ada surga abadi, yang dapat mengancam kehidupan Dewa Emas. Di depan jari raksasa yang dilemparkan oleh emas dan tembaga, Li Muchen mengungkapkan dengan bingung, melambaikan tangannya, dan sebuah rune yang ditutupi dengan 8 cermin hitam persegi di tangan. Permukaan cermin kegelapan tampaknya mampu melahap langit, dan sinar cahaya hitam yang terpapar sebenarnya dapat menghirup jari raksasa langit. Lagi pula, Li Muchen adalah pembangkit tenaga listrik Golden Immortal. Bagaimana mungkin tidak ada kartu di tubuhnya? Namun, di mata Qin Yichen, mata bintang semakin dingin dan parah, dan cahaya kemasan di ujung jari yang Tian bahkan lebih. Melihat garis rahasia kuno yang tak terhitung jumlahnya di jari setinggi langit, itu bahkan lebih bersinar. Bang, kaca. Untuk sementara, setengah dari Optimus Finges telah tiba, tetapi cermin hitam 8 persegi di tangan Li Muchen adalah celah dalam debutnya, dan cahaya hitam itu meledak seketika dan samar-samar. Dalam adegan ini, Li Muchen melihat rambut seseorang berdiri tegak. Anda tahu, dia adalah cermin hitam, tetapi bahkan teknik abadi dari pembangkit tenaga listrik abadi emas dapat dimakan. Tapi sekarang, langsung dibombardir oleh jari ini. Saat ini, hati Li Muchen dapat digambarkan sebagai 100 perasaan campur aduk, tetapi yang terpenting baginya adalah membawa setengah jari yang tersisa terlebih dahulu. Bang! Bahkan jika itu setengah jari, itu bisa datang dari langit, dan kekuatan yang dikandungnya juga membuat benua asal surgawi bergetar hebat. Dan siluet Li Muchen, pada saat itu, sekecil semut. Bang bang bang! Emas dan tembaga bersinar, disertai ledakan tanda formasi kuno yang tak terhitung jumlahnya di jari raksasa, menyebabkan langit dan bumi bergolak. Di bawahnya, Li Muchen seperti gumpalan mustard di tengah angin menderu dan hujan deras. Dia memuntahkan darah terus-menerus dan menyebar ke seluruh tubuh. Tulang dan bunyi berderak yang mengerikan meledak. Pada saat ini, tidak ada seorang pun dari Golden Immortal yang meragukan bahwa konsekuensi jatuh ke langit bisa lebih baik daripada Li Muchen. Li Muchen tampak pucat. Pada saat ini, dia bahkan tidak peduli dengan wajah emas immortal. Suaranya bergetar, "Kakak." Sebelum kata-kata itu jatuh, saya melihat cahaya dingin dan dingin yang parah di mata Jiang Hao. Selamatkan orang. Segera setelah kata ini keluar, itu adalah inisiatif untuk kehilangan wajah Tuhannya Sekte Abadi Xiao. Tetapi pada saat ini, Jiang Hao Qiong tidak memberikan kesempatan untuk mempertimbangkannya. Selain itu, sebagai Master Sekte, bagaimanapun juga, Jiang Hao Qiong adalah karakter dari domain bintang 2 untuk menegur langit dan bumi. Saat Anda minum dan minum, itu adalah serangan yang kuat. Pada saat ini, Jiang Hao Qiong dapat digambarkan sebagai beberapa orang, dan Sekte Abadi Shen Xiao bergegas ke Li Muchen untuk menyelamatkannya. Dan Jiang Hao Qiong sendiri, arah terbangnya, lurus ke arah siluet ramping itu. Saat siluet itu menghilang, telapak tangan Jiang Hao Qiong memadatkan bola cahaya ungu Zan, yang berisi niat membunuh yang mengerikan, yang membuat banyak dewa emas hadir. Bajingan kecil, aku ingin hidupmu. Serangan ini, saya khawatir tidak ada yang berani mengguncangnya kecuali Gongsun Xingyang. Namun, kecepatan Gongsun Xingyang tidak lebih lambat dari Jiang Hao Qiong, dan pada saat kekalahan Li Muchen, dia diam-diam memiliki kekuatan abadi yang melonjak. Jiang Hao Qiong, apa yang telah kamu lakukan dengan Sekte Abadi hari ini benar-benar membuka mataku, Bang. Setelah beberapa saat, di atas langit, tampaknya hanya ada cahaya ungu terang, dan di depan Yue yang mengerikan ini, Yan Taiyi, pembangkit tenaga listrik dari Sekte Abadi yang sama, bagaimana kita bisa berdiri diam? Brengsek, katakan 1 lawan 1. Orang-orang ini tidak punya wajah. Karena Sekte Abadi Shen Xiao tidak perlu malu, rekan Taois, maka kita tidak perlu bersikap sopan. Rekan Taois, ayo bantu Yichen hari ini. Jago. Untuk sesaat, di atas langit, ada celah pita yang berkedip-kedip dan hancur oleh siluet pembangkit tenaga listrik Golden Immortal. Pada saat ini, benua asal surgawi tampaknya telah runtuh dan hancur, dan Duan Mulongdou dapat melakukan semua yang mereka bisa untuk melakukan yang terbaik. Dan hanya berharap sekte tersebut tidak akan sepenuhnya menjadi debu karena ini. Lusinan pertarungan Dewa Emas langsung bergetar. Dan banyak tetua dari Sekte Abadi Shen Xiao, meskipun wajah mereka jelek, masih melindungi Li Muchen agar tidak terlempar ke belakang. Namun, dalam waktu singkat, mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Alasannya adalah tanpa dia. Sejak awal, pembangkit tenaga listrik yang berdiri di sebelah Qin Yichen, lebih unggul dari Sekte Abadi Shen Xiao baik dalam jumlah maupun kekuatan secara keseluruhan. Pada saat ini, dengan peluncuran Gongsun Xingyang, lusinan Dewa Emas adalah kekuatan magis dari setiap pameran. Tetapi berbeda dengan Sekte Abadi,
sekte abadi utama yang setuju untuk menghancurkan sekte abadi Yuan Surgawi bersama saat perang pecah keluar. Mereka bergegas pergi dan bergegas pergi. Takut dibunuh. Dalam adegan ini, mata Jiang Hao Qiong merah dan menggertakkan gigi, tetapi 10.000 tidak berdaya. Saat ini, dialah yang tidak ingin mengalirkan air berlumpur. Terlebih lagi, bahkan ketika datang ke aliansi, beberapa sekte abadi utama hanya setuju untuk menyelesaikan sekte abadi Yuan Surgawi bersama-sama. Tetapi itu tidak termasuk lusinan Dewa Emas yang akan menghadapi domain bintang lain dengan sekte abadi Shen Xiao. Dalam waktu singkat, kita dapat melihat bahwa lebih dari selusin sosok emas abadi dari sekte abadi di Shen Xiao tampak malu, dan kekuatan abadi mereka ditekan di mana-mana. Tapi siapa sangka hegemoni Star Domain ini akan mengalami hari yang berantakan. Langit dan bumi kacau. Serangan mengerikan dari pembangkit tenaga listrik abadi emas ada di mana-mana, dan pencipta semua hal ini belum mundur ke tempat yang aman saat ini. Sebaliknya, saat berada dalam kekacauan, mereka telah berubah menjadi sinar emas dan menghadap Tuhan. Sekte abadi bergegas pergi. Pada saat ini, pembangkit tenaga kultivasi roh di kedua sisi dilindungi oleh Golden Immortal, dan Gusui segera menyadari siluet itu, dan wajahnya yang sudah murung menjadi lebih parah. Bajingan kecil, karena kamu sangat mengganggu, maka dewa ini akan meninggalkan lautan kesadaranmu hari ini. Yi Chen. Tanda seru. Tanda seru. Di ujung lain cakrawala, Wei Tianfeng dan yang lainnya melihat pemandangan ini. Mereka cemas. Mereka dapat memahami kebencian mengerikan Qin Yi Chen. Tetapi status mantan pada saat ini, tampaknya mereka tidak dapat lagi berpartisipasi dalam level ini. Perang. Namun, wajah Sang Guan Miao saat ini suram, karena mata obor membeku, dan setengah telapak tangan di langit tampak menghancurkan siluet ramping telapak tangan raksasa yang meledak seketika. Pada saat yang sama, sosok Gusui juga gemetar, dengan makna pucat di wajah tua itu. Kata orang tua, hari ini, tidak ada yang bisa menggertak Yi Chen. Pada saat ini, Qin Yi Chen telah melewati sedikit Golden Immortal. Di hadapannya, ekspresi ketakutan ngeri Li Muchen semakin dekat. Namun, melihat siluet ramping yang berjalan di antara puluhan Golden Immortal, Duan Mulongdou gemetar di dalam hatinya. Apa yang ingin dilakukan Yi Chen? Apakah dia benar-benar ingin mengambil nyawa Li Muchen? Yi Chen bisakah 10 juta jangan impulsif? Dalam kondisinya saat ini, dia sama sekali tidak dapat mengancam nyawa Li Muchen.